Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sujarta Nasution dengan NIM 3123123 dari kelas I233A. Di video kali ini saya mau membahas rangkuman materi yang super seru ya dari pertemuan 4, yaitu di pertemuan 4 mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Topik yang bakal kita bahas hari ini adalah siklus pengolahan data dalam Internet of Things. Kita kepikiran nggak sih kayak gimana caranya alat IoT kayak smart home atau misal kayak sistem irigasi otomatis itu bisa mikir sendiri. Gimana caranya dari sebuah sensor yang cuma bisa membaca suhu tiba-tiba ngirim notif ke HP atau bahkan nyalain mesin pompa air secara otomatis. Ternyata ada proses panjang dan canggih di balik itu semua guys. Mulai dari sensor menangkap data sampai akhirnya sistem mengambil keputusan. Kita langsung saja ke materinya. Itu ada tahap 1. Tahap 1 itu pengumpulan data atau enggak sensor layer. Akuisisi data real time, sensor gerak, cahaya, kelembapan, suhu, dan sebagainya bekerja terus-menerus untuk menangkap kondisi lingkungan secara real time. Bentuk sinyal, banyak sensor menghasilkan sinyal analog yang mewakili perubahan fisik, tegangan atau arus. Lalu ada konversi ADC, sinyal analog dikonversi menjadi data digital melalui ADC agar dapat diproses oleh microcontroller. Lalu yang kedua, pemrosesan lokal microcontroller. Microcontroller seperti Arduino atau ESP32 berfungsi sebagai otak untuk menerima data digital, menerapkan logika, dan mengambil keputusan cepat di tepi. Yang pertama itu pengolahan sinyal. Filter sederhana rata-rata bergerak atau deteksi puncak untuk mengurangi noise. 2. Penentuan threshold. Microcontroller menetapkan ambang untuk klasifikasi keadaan, contoh gelap dan juga terang. Yang ketiga, free filter dan penghematan bandwidth. Hanya dikirim perubahan signifikan event driven untuk mengurangi lalu lintas jaringan. Yang ketiga adalah tahapan pengemasan dan transmisi jaringan. Setelah pemrosesan lokal, data dibundle menjadi paket efisien lalu dikirim melalui Wi-Fi, jaringan seluler atau jaringan LoRaWAN ke server atau pengguna akhir. Pengemasan bundling, yaitu format pesan dikompres dan diberi header ringkas untuk efisiensi dan routing. Medianya ada Wi-Fi, LTE 5G, LoRa, NB IoT. Pemilihan tergantung kebutuhan jangkauan dan juga konsumsi daya. Lalu ada protokol komunikasinya, yaitu MQTT, HTTP, dan juga HTTPS, POEP. Pilih protokol ringan dan aman untuk pengiriman telemetri. Yang keempat yaitu cleaning data dan keamanan server. Data yang diterima server harus melalui proses pembersihan dan validasi sebelum disimpan atau dianalisis untuk menjaga kendala sistem. Deteksi dan koreksi data korup atau outlier, validasi integritas, checksum, sequence number. Yang ketiga, autentikasi dan dekripsi untuk memastikan sumber dan kerahasiaan. Implementasi keamanannya yaitu TLS untuk transmisi, token atau sertifikat perangkat untuk autentikasi. Tahap kelima yaitu visualisasi dan analisis data. Setelah data bersih, sistem menyajikan informasi yang berguna ke pengguna dan menjalankan analisis untuk insight dan prediksi. Visualisasi atau UI, dashboard web, aplikasi mobile atau notifikasi yang langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk menampilkan status dan alarm. Analisis deskriptif, grafik, tabel, dan statistik ringkas untuk memahami kejadian historis dan metrik performa. Analisis prediktif, model ML untuk memprediksi tren cuaca, mendeteksi anomali, atau memperkirakan kebutuhan pemeliharaan. Ini ringkasan aja sebenarnya dari data untuk visualisasinya. Itu ada clean data, action to actuator, dan juga decision logic.
Tahap akhir mengubah data bersih menjadi keputusan yang siap dijalankan. Keputusan ini diterapkan melalui aktuator seperti relay, alarm, atau valve untuk menutup siklus dari data menjadi aksi nyata. Ringkasannya itu dari sensor ke ADC ke microcontroller, edge processing, lalu pengelolaan paket dan protokol ringan untuk transmisi, lalu di server ada cleaning, validasi, enkripsi atau deskripsi, lalu visualisasi dan ML, keputusan dan juga aktuator. Baik, itu penjelasan lengkap dan singkat dari saya tentang pengolahan data dalam ekosistem Internet of Things. Jadi sekarang kita udah tahu nih kalau sistem IoT itu nggak cuma sekedar alat yang nyambung ke internet, tapi juga ada proses panjang mulai dari sensor kan tadi yang menangkap sinyal alarm, mikrokontroller yang mikir dan mengolah datanya, proses transmisi yang aman, cleaning data di server, visualisasi yang cantik di HP kita gitu, sampai akhirnya sistem kita mengambil keputusan buat menggerakkan aktuator. Siklus ini muter terus 24 jam buat bikin hidup kita jauh lebih gampang dan juga otomatis. Semoga penjelasan singkat dari saya tadi bisa bikin teman-teman paham tentang cara kerja di balik layar sistem IoT. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di tugas dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.